Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu alaihi wa sallam la syarika lahu. Sallallahu Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asai yang masuk ke maqam mahmuda ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Wa fi ayat ukhra, "Man shalla salat subhi fil jamaah, summa jalasa yazkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, kana lahu sitran minan nar wa bari'a minan nar." Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidin was sakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ya ayyuhalladzina jamaah salat subuh masjid Baitul Mukminin fa insyaallah dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita tahajud menikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memperkenankan kita menghirup udara segar di pagi hari ini bertepatan dengan 14 Syawal 1446 Hijriah, 13 April 2025. Patut kita syukuri, tentunya dengan kesyukuran itulah senantiasa Allah senantiasa memberikan, menambahkan nikmat kita pada Allah, nikmat kita pada nikmat Allah pada kita semua. Dan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan tentunya adalah dengan kita jalannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman Islam kita. Mari kita sama-sama kita gunakan kesehatan waktu kita untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang komitmen istiqomah, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua istiqomah hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat subuh Baitul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah, marilah kita kirimkan doa, bacakan Fatihah, terutama untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga para almarhumah senantiasa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan, guru kita kemarin telah meninggal dunia, Al-Ustaz Haji Marsik Umar, yang biasa khotib Jumat, dan beliau dulu informasinya adalah merbot Masjid Baitul Mukminin, ya, mengajar ngaji di mengajar ngaji mungkin yang Paji Udaya, mungkin yang Paji Udaya. Beliau sudah banyak berkontribusi. Terus beliau punya sekarang kelompok bimbingan ibadah haji BIH Asifah kalau tidak salah, yang ada di Cikokol. Sekarang terlibat oleh putranya. Doakan semoga almarhum Haji Marsid
bin Haji Umar senantiasa amal ibadahnya terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak jemaah pengurus merebut kita yang sudah berhasil. Pimpinan Haji Hudayah banyak. Haji Tohir Haji Tohir sekarang di Kementerian Agama Kota Tangerang. Haji Marsid, terus ada lagi Pak Zainal juga sama. Banyak yang sudah alumni pengurus masjid yang sudah berhasil. Tentunya ini adalah berkahnya mengurus masjid. Insya Allah ya. Dengan kita menolong agama Allah, kata Allah itu tentang intansurullah yang suruhkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka kedudukanmu akan Allah jaga, Allah tetapkan. Jadi jangan ragu-ragu kita ada panggilan untuk mengurus masjid, menjadi takmir masjid. Kalau diminta tolong ya, insya Allah menjadi amal ibadah selama niat kita niat ibadah. Ya, niat kita ibadah, insya Allah hidup kita berkah. Rezeki bukan hanya di masjid, mungkin banyak rezeki yang lain. Rezeki itu bukan diartikan dalam sisi uang, namun banyak rezeki jamaah, rezeki rezeki persahabatan, rezeki ukhuwah, banyak rezeki yang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan iman Islam kita, dan tentunya kita dapat terus memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid kata Allah salah satu orang tanda-tanda inna ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah indikator orang beriman dan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para perintis pendiri pengurus yayasan, pengurus DKM dan jamaah kita yang banyak telah meninggalkan kita sejak masjid ini berdiri. Inisiatornya kita nggak tahu siapa yang menginisiasi. Kita doakan orang-orang yang telah berinisiasi mendirikan, mengurus masjid yang telah meninggal dunia, jamaah-jamaah yang memakmurkan masjid, senantiasa Allah tempatkan di jannahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai amalan sholihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Amal soleh yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan Al-Qur'an Al-Hadiniyah wa lakum niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ummul Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan setelah usia nanti akan kita lanjutkan rapat persiapan berkurban bagi belia. Informasinya sudah disampaikan dan insyaallah ini sebelum kita akan mengadakan halal ya, mudah-mudahan tidak berhalangan yang bersangkutan, dan insyaallah jamaah kita akan masuk kloter pertama itu tanggal 5 Mei berangkat, gelombang kedua di tanggal 10-12 ya, Kota Tangerang sama yang pertama di Provinsi Banten. Jadi kita doakan jamaah kita yang hari ini berangkat, Bu Dwi dan Pak Haji Rifai beserta keluarganya. Kita doakan beliau selamat ya, para jamaah kita yang berangkat. Mudah-mudahan kita yang mendoakan senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan berkunjung berziarah Baitullah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk tausiah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pelayanan Jenazah yaitu Bapak Haji Purwadi SE. Kepada beliau persilakan oleh tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ilahi binikmati tamin tatim sholihah wa bimadadihi tatanazalul khairat wal barakah wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Baitul Mukminin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala atas limpahan nikmat yang telah kita terima pada sampai saat ini, di mana kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa pada pagi hari bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu kita sholat subuh secara berjamaah dan kemudian lanjutkan dengan tausiah. Salawat dan salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para warga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk ada di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini, perkenalkan menyampaikan karena masih situasi Lebaran, menyampaikan selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin atau kekurangan yang guna terlalu yang karim menaiki wal faizin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tausiah yaitu berjudul Hati yang Bersih. Kebersihan hati adalah sesuatu yang tidak bisa kita remehkan. Banyak dari kita yang masih kurang memahami akan hal tersebut. Banyak dari kita yang kurang tanggap atau acuh akan kebersihan hatinya. Banyak dari kita yang kurang peduli dengan kebersihan hatinya. Ada yang merasa tenang-tenang saja melakukan perbuatan yang tercela, ada yang merasa tetap saja melakukan perbuatan dosa, ada yang santai saja menggunjing saudaranya sendiri, ada yang sengaja utang kepada seseorang dan tidak mau membayarnya atau selalu menundanya, dan perbuatan yang lain, dan masih banyak lagi. Semua perbuatan tercela itu sama sekali tidak bermanfaat kecuali hanya menyisakan noda-noda dalam hati para pelakunya. Masalah kebersihan hati sangat penting dalam Islam. Hal tersebutlah yang membuat Allah SWT membersihkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah SWT memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah SWT melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad SAW. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperan demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat, pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup pada zaman di mana orang lebih mementingkan wajah daripada hati. Mereka bersedia mengeluarkan uang berjuta-juta
hanya untuk menjaga kebersihan wajah mereka, tapi mereka lupa untuk membersihkan hati mereka. Kita juga hidup pada zaman yang lebih mementingkan harta ketimbang perkara hati. Mereka sibuk memupuk kekayaan, tapi membiarkan hati mereka lapuk dalam kemiskinan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat apa harta kalian, akan tapi Allah SWT melihat hati dan amalan kalian. Biasanya hal tersebut terjadi karena orang yang bersangkutan sudah terlalu percaya diri atau overconfident bahwa hatinya sudah bersih. Mungkin ia selalu percaya bahwa hatinya sudah jauh dari kotoran noda, kemaksiatan dan bercak-bercak dosa. Dia menganggap dirinya sendirilah yang suci, sementara orang lain hidupnya berselimutkan noda. Perasaan semacam itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kita tidak boleh merasa sebagai orang yang paling suci di dunia ini. Sifat semacam itu termasuk ke dalam sebuah kesombongan yang harus dihindari. Kita harus ekstra peka terhadap hati kita sendiri. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita harus bisa mengenal ciri-ciri hati yang bersih. Apabila di dalam hati kita sudah terdapat ciri-ciri tersebut, hati kita sudah bersih. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari hati yang bersih itu? Bapak yang dirahmati Allah, pertama dalam hati yang bersih harus ada sifat yang rendah hati dan atau tawadhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya, memberikan derajatnya. Dalam riwayat lain, sebuah hadis dari Ibnu Hibban disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, sungguh Nabi Rasulullah SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansor. Lantas beliau memberi salam kepada anak-anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Hebat, Rasulullah SAW saja tidak sombong dan bisa bersikap rendah hati di hadapan umatnya. Beliau senantiasa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan sahabatnya. Beliau senantiasa rendah hati di segala macam situasi dan kondisi. Kedua ciri hati bersih berikutnya adalah senantiasa ikhlas dalam beramal soleh. Orang yang hatinya bersih pasti tidak akan memasang target ketika melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Tidak hanya dalam urusan dengan orang lain saja, tapi juga untuk urusan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita patut berduka cita karena saat ini ikhlas itu merupakan barang langka yang susah ditemukan di dalam diri manusia. Sebagian besar orang sudah kehilangan rasa ikhlas. Itu ada tipe orang yang tidak mau berangkat mengikuti dan mendengarkan kajian, kecuali di dalam kajian tersebut ada kualitas yang diberikan, misalkan uang, transport, atau dibayar. Ada yang tidak mau kerja bakti di masjid kecuali diberi imbalan. Ada yang bersedia azan di masjid tapi hanya untuk mendapatkan pujian. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dan diselamatkan oleh Allah SWT dari perilaku buruk demikian. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari diriwayatkan dari Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah SWT dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri hati yang bersih berikutnya adalah bebas dari riya atau pamer. Seseorang bisa dikatakan pamer ketika ia melakukan sesuatu di hadapan orang lain agar ia mendapatkan pujian dari orang lain tersebut. Sifat riya ini merupakan lawan kata dari ikhlas. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha terbebas dari riya, karena sifat ini benar-benar berbahaya. Bahkan dikatakan bahwa riya ini lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, yaitu sirkul kafi, yaitu seorang sholat lalu menghiasi atau memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya di luar Allah. Syirik kafi yang tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperindah sholatnya karena dilihat orang, atau bersedekah agar dipuji dan diperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Padahal sebuah amalan yang disertai dengan sifat riya adalah amalan yang sia-sia atau tertolak. Jika kita beramal saleh tapi ingin dilihat orang, Allah tidak akan pernah melihatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264 disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safarin 'alaihi turabun fa asbahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wa huwa la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri dari hati yang bersih selanjutnya adalah terbebas dari sifat iri dan dengki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian iri adalah merasa kurang senang melihat kelebihan atau keberuntungan orang lain. Misalnya ada orang yang gerah melihat tetangganya beli sepeda motor dan lainnya, ada yang pusing melihat tetangganya beli mobil dan sebagainya. Allah telah mengingatkan kita untuk
menghindari sifat iri sebagaimana tertulis dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari azab Allah sebagaimana telah disampaikan oleh Hasan al-Basri, seorang mukmin beramal taat dan dalam keadaan takut, sedangkan ahli maksiat melakukan maksiat dan selalu merasa aman dari murka Allah. Bapak Ibu saudara, dengan apa yang disampaikan tadi, marilah kita mulai sekarang dan seterusnya kita harus memperbaiki hati kita agar apa yang kita laksanakan, kita jalankan, dan kita ibadah kepada Allah bisa diterimanya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan tausiah tadi senantiasa menambah hasanah kehidupan kita, kembali kita menata hati kita, niat kita, mudah-mudahan senantiasa tulus, ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup taklim ini dengan sama-sama alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah yang Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.